Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan para peserta didik baru SMA Negeri 4 Pandeglang. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan satu momen kegiatan, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang patut kita juga syukuri karena para siswa sekalian ini masih tergolong pada kelompok siswa yang alhamdulillah bisa dinyatakan diterima di SMA Negeri 4 Pandeglang. Pada kegiatan MPLS tahun ini sangat berbeda dengan kegiatan MPLS tahun-tahun yang lalu, di mana karena pandemi COVID-19, kegiatan MPLS dilaksanakan dalam bentuk kegiatan daring. Nah, oleh karena itu, mohon pada seluruh peserta didik, khususnya untuk kelas 10, untuk dapat mengikuti pelaksanaan MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Dan barangkali sebelum Bapak sampaikan materi terkait MPLS pada hari ini, Bapak ingin menghimbau pada semua warga sekolah untuk tetap posisi menjaga kesehatan, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan teratur, olahraga teratur, dan termasuk barangkali dalam posisi social physical distancing yang tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, dan menggunakan masker. Nah, baik para siswa kelas 10 tahun pelajaran 2021, pada kesempatan ini di ruang kepala sekolah ini Bapak ingin menyampaikan materi kegiatan MPLS kali ini, yaitu materi terkait dengan visi misi SMA Negeri 4 Pandeglang. Nah, kaitan dengan materi ini Bapak ingin menyampaikan kepada para peserta didik bahwa tujuan setelah tersampaikannya materi ini diharapkan peserta didik selain mengetahui apa itu visi misi SMA Negeri 4, tetapi yang terpenting juga diharapkan untuk bisa memahami dan mengaktualisasikan, bisa menerapkan terkait dengan visi SMA Negeri 4 Pandeglang ini. Nah, baik, barangkali untuk materi visi misi SMA Negeri 4 Pandeglang Bapak jabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama terkait dengan konsep dari visi itu sendiri. Yang kedua, apa fungsi dan peran visi misi sekolah itu dalam keberadaannya di lingkup warga sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana konteks pelaksanaan supaya visi itu betul-betul bisa terwujud. Nah, baik, barangkali untuk poin pertama berkenaan dengan konsep apa itu visi sekolah. Barangkali kita bisa artikan bahwa visi sekolah itu adalah harapan ke depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi harapan yang bagus tentunya, yang ingin dikemas, yang ingin dikembangkan, yang ingin dimiliki oleh satuan pendidikan SMA 4 ini, sehingga warga sekolahnya memiliki kompetensi. Jadi dengan kata lain bahwa visi itu adalah mimpi yang akan kita wujudkan, yang akan kita tetap laksanakan untuk bisa terwujud dalam proses dan terlebih untuk bisa terwujud di masa yang akan datang. Nah, itu secara selintas garis besar berkenaan dengan
pengertian dari visi sekolah. Nah, lantas apa yang menjadi visi SMA Negeri 4 Pandeglang? Barangkali seperti terpampang di depan, termasuk juga di pojok-pojok tertentu ada tulisan terkait dengan visi SMA Negeri 4 Pandeglang. Apa itu? Pada intinya visi SMA Negeri 4 Pandeglang itu ingin menciptakan generasi yang agamis, menciptakan generasi yang berprestasi, dan ingin menciptakan generasi yang peduli lingkungan. Jadi kalau kita cermati bahwa visi SMA Negeri 4 Pandeglang ingin menciptakan generasi yang agamis, generasi yang berprestasi dan peduli lingkungan, maka pada dasar dan prinsipnya visi SMA 4 ini hanya tiga komponen, hanya 3 cabang, hanya 3 bagian, yaitu bagaimana ke depan dalam proses pelaksanaan PBM di SMA Negeri 4 Pandeglang, proses pendidikan di SMA Negeri 4 Pandeglang ini berkeinginan untuk menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik, pertama yang agamis, yang kedua yang berprestasi, yang ketiga sekaligus peduli lingkungan. Nah, ini ketiga ini harus betul-betul dipahami, harus betul-betul disadari oleh kita seluruh warga sekolah, terutama oleh peserta didik yang baru harus diketahui, dipahami, dan juga disadari. Mengetahui saja terkait visi itu belum tentu menjamin bisa terwujud. Kenapa? Karena diketahui saja itu belum tentu bisa dilaksanakan dan belum tentu mau melaksanakan. Nah, oleh karena itu terkait keberadaan visi sekolah yang ingin menciptakan generasi yang agamis, ingin menciptakan generasi yang berprestasi, sekaligus ingin menciptakan generasi yang peduli lingkungan ini harus sinergis bersama-sama, ditopang oleh komitmen semua pihak, semua warga sekolah untuk bersama-sama melaksanakannya. Baik itu di lingkungan, katakanlah pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas, pembelajaran yang sifatnya daring, pembelajaran yang sifatnya tatap muka, baik kegiatan kokurikulernya maupun ekstrakurikulernya. Jadi semua aktivitas proses pendidikan di SMA 4 Pandeglang itu semuanya harus bermuara kepada pencapaian dan penerapan dari 3 dimensi tadi. Bagaimana mewujudkan perilaku yang agamis, budaya prestasi yang handal, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini yang perlu diketahui, yang perlu dipahami, yang sekaligus juga memerlukan komitmen bersama untuk bagaimana 3 elemen dari visi sekolah kita harus betul-betul bisa menjadi sesuatu yang bisa direalisasi dan terwujud ke depannya. Kemudian poin yang kedua, siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang melakukan visi ini untuk diwujudkan. Nah, tentu saja visi sekolah dirumuskan bersama warga sekolah, dilakukan oleh warga sekolah dengan komitmen yang tinggi, sasarannya adalah warga sekolah. Ini harus kita pahami betul sekali lagi bahwa visi sekolah kita diwujudkan, dirumuskan secara bersama, dilaksanakan oleh warga sekolah, sasarannya adalah warga sekolah itu juga. Nah, sehingga dengan kesadaran ini mudah-mudahan para peserta didik baru yang baru mengetahui visi SMA 4 Pandeglang yang atas 3 komponen itu betul-betul nanti bisa mengikuti melaksanakannya. Kemudian kaitan dengan fungsi visi sekolah. Fungsi visi sekolah itu karena tadi dilaksanakan oleh warga sekolah untuk warga sekolah, maka hendaknya visi sekolah menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah komponen dasar yang harus betul-betul diperhatikan, menjadi landasan
untuk betul-betul bisa dijadikan acuan di dalam segala aktivitas proses pendidikan di SMA 4 Pandeglang. Sehingga dari fungsi visi yang menjadi pedoman ini diharapkan ke depan nanti harapan kita, keinginan kita bersama dari seluruh warga sekolah bahwa SMA Negeri 4 Pandeglang betul-betul mengelola proses pendidikan dengan mendasarkan pada proses agamis, pada proses prestasi, dan juga pada proses yang sangat peduli lingkungan. Nah, ini diharapkan menjadi pedoman, menjadi panduan, menjadi katakanlah acuan di dalam proses pendidikan di SMA 4. Kemudian tentu saja kaitan dengan 3 poin itu sinergitas satu sama lain tidak terpisah. Nah, bagaimana pola pembiasaan untuk dapat menjadi perilaku kehidupan agamis itu juga harus mencerminkan prestasi dan peduli lingkungan. Termasuk bagaimana mencerminkan prestasi juga harus mendasarkan pada prestasi yang agamis dan prestasi yang peduli lingkungan. Termasuk yang poin ketiganya, bagaimana mencerminkan dan merealisasikan kepedulian lingkungan adalah diwujudkan dengan mewujudkan kepedulian lingkungan yang sandarannya agamis dan berprestasi. Oleh karena itu, ketiga komponen ini, agamis, prestasi, dan peduli lingkungan betul-betul menjadi sebuah ruh yang akan membawa kejayaan dan membawa keberadaan SMA Negeri 4 Pandeglang bisa diperhitungkan tidak hanya di kabupaten, tetapi keinginan kita juga bisa berbicara banyak di level provinsi dan juga nasional. Jadi ke depan kita menginginkan SMA Negeri 4 Pandeglang dengan visi itu jelas ingin menciptakan yang agamis, berprestasi, dan peduli lingkungan. Dan syukur alhamdulillah dari implementasi dan komitmen bersama ini banyak raihan-raihan prestasi yang kita peroleh, baik itu yang kaitannya dengan sehingga untuk peduli lingkungan, karena beban kita menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata yang mandiri nasional, maka jelas tidak bisa tidak warga sekolahnya harus betul-betul peduli terkait dengan lingkungan ini. Nah, ini harapan kita, harapan warga sekolah secara umumnya. Kemudian dari visi sekolah yang tadi 3 elemen itu tentu kita turunkan, kita jabarkan dalam 2 turunan. Yang pertama adalah misi. Misi ini adalah bagian-bagian dari visi yang ingin diwujudkan step by step, tahap demi tahap. Kemudian dari misi kita jabarkan dalam strategi. Strategi-strategi yang akan kita bangun, yang akan kita rencanakan, yang akan kita laksanakan dalam sebuah program-program kerja yang bisa mengarah kepada ketercapaian misi dan buntutnya bisa ketercapaian pada visi sekolah yang 3 komponen tadi. Nah, inilah barangkali para peserta didik tidak terlalu banyak barangkali Bapak sampaikan terkait visi sekolah, dan terpenting dan barangkali yang amat sulit kaitan dengan pengenalan dan informasi terkait materi visi misi itu bukan terletak pada bobot materinya, tetapi pada bobot komitmen untuk mau tidaknya mengetahui materi itu, untuk mau tidaknya memahami, menyadari materi itu, dan terlebih untuk mau tidak maunya terkait dengan komitmen tinggi untuk merealisasikan visi sekolah itu. Jadi sekali lagi yang terpenting barangkali dari paparan yang terkait dengan visi sekolah adalah kaitan dengan bagaimana kesiapan dan kesanggupan kita setelah mengetahui visi sekolah itu untuk berkomitmen melaksanakan visi itu dari kita, oleh kita, untuk kita semua para siswa-siswi SMA Negeri 4 Pandeglang. Itu kiranya materi terkait dengan visi misi, dan mohon untuk para siswa nanti bisa mencari informasi-informasi bagaimana rumusan visi misi sekolah SMA Negeri 4 Pandeglang. Bisa pada saat kesempatan datang ke sekolah, lihat, barangkali tulis,
visi misi yang ada terpampang di sekolah, atau bisa buka web. Di sekolah juga ada menu terkait dengan informasi terkait visi misi SMA 4. Jadi pelajari, pahami, dan sekali lagi Bapak minta, mari kita sama-sama untuk berkomitmen yang tinggi, yang kuat, untuk bagaimana bisa melaksanakan visi itu dalam kegiatan keseharian kita berkenaan dan bersama dengan proses belajar mengajar di SMA Negeri 4 Pandeglang. Terlepas PBM itu apa, proses belajar secara langsung di depan kelas, di luar kelas, atau pada proses pembelajaran seperti masa pandemi sekarang dengan menggunakan mekanisme daring dengan bahan daring dan lain sebagainya. Jadi itu intinya. Mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bagaimana memberikan komitmen dan memberi sumbangsih bagi terwujudnya visi misi SMA Negeri 4 Pandeglang, sehingga ke depan sekolah kita yang kita sama-sama cintai bisa jauh lebih bagus dari sekarang. Itu saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.